warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 1 ya. Bab 1 itu adalah deskripsi. Teman-teman ada yang tahu apa sih deskripsi itu? Sudah ada yang tahu ya? Pasti teman-teman paling bisa mendeskripsikan orang tua teman-teman atau teman atau sahabat teman-teman yang lainnya. Tetapi untuk mendeskripsikan sifat dari seseorang, kita harus menjadi orang yang cukup dekat terlebih dahulu agar kita bisa mendeskripsikannya dengan tepat. Sebelum masuk ke materi, Ustazah akan menjelaskan KD, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada bab deskripsi ini ya. Kompetensi dasarnya yaitu kita 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa dari sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan bagian-bagian struktur teks deskripsi dengan tepat. Kedua, menjelaskan strukturnya ya. Ada apa aja sih struktur teks deskripsi? Ada identifikasi, deskripsi umum, dan deskripsi bagian dengan tepat. Ketiga, menentukan rincian tiap-tiap bagian teks deskripsi dengan benar. Dan keempat, menjelaskan kaidah kebahasan teks deskripsi dengan benar. Deskripsi, teman-teman sudah tahu ya apa sih deskripsi itu? Pasti deskripsi itu kata kuncinya adalah menggambarkan atau menjelaskan objek dengan jelas dan rinci ya. Jadi teman-teman jangan keliru. Ya, Ustazah ulangi, ini jadi kata kuncinya menggambarkan sama jelas dan terperinci ya teman-teman ya. Kata kunci dari pengertian teks deskripsi. Baik, struktur teks deskripsi itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini mencakup apa aja ya teman-teman? Ada objek dan lokasinya. Contoh, teman-teman mau membahas apa sih di dalam teks deskripsi yang teman-teman buat? Bisa objeknya bisa berupa sekolah, lokasinya di mana sekolahnya ya? Di Jalan Kampung Sawah atau seperti apa? Yang kedua yaitu deskripsi umum teman-teman. Teman-teman menjabarkan terlebih dahulu, biasanya ini terletak di awal paragraf, di awal teks. Iya, di paragraf pertama biasanya. Dia itu berisi misalkan SMP IT Nur Hikmah adalah sekolah favoritku, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah rincian dari objek yang kita amati atau objek yang kita tulis pada teks deskripsi. Contoh, SMP IT Nur Hikmah. Deskripsi bagiannya kita menjelaskan ada berapa ruang, ada berapa bagian, ada berapa jumlah siswa setiap kelasnya, itu deskripsi bagian. Selanjutnya kita ke kaidah kebahasaan teman-teman. Tentunya teman-teman sudah mempelajari tentang pemakaian huruf kapital ya. Huruf kapital itu ada beberapa poin. Dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Bisa didukung juga di buku paket ya teman-teman ya. Di halaman 15 teman-teman bisa sambil lihat. Huruf kapital yang kedua dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya seperti ini. Nih huruf kapital nih, besok pagi, B-nya kapital ya. Terus setiap kutipan dia pasti kapital nih, dia akan berangkat, D-nya ini kapital. Seperti itu. Jangan lupa perhatikan tanda bacanya ya. Ada tanda baca kutip. Ini kutip juga, sebelum kutip ini komanya. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, yang maha kuasa, ini M-nya Y dan M-nya kapital teman-teman. Baik dia letaknya di tengah, tetap ditulis huruf kapital. Lalu yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya Haji Agus, H-nya kapital, A-nya kapital. Karena nama orang juga ya Agus ya. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Wakil Presiden Adam Malik, nama instansi atau nama tempat. Sekretaris Jenderal itu ditulis kapital ya, S dan J-nya. Departemen Pertanian, D dan P-nya ditulis huruf kapital teman-teman.
Selain itu, yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya Amir Hamzah, A-nya kapital, H-nya kapital. Anita Putri Lesmana, A, P, dan L-nya kapital. Seperti itu. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Yang kapitalnya itu namanya saja ya teman-teman. B-nya tidak kapital, S-nya tidak kapital, B yang ini juga tidak kapital. Jadi namanya saja. Bangsanya bangsa apa sih? Bangsa Indonesia. Berarti I-nya saja nih yang kapital. Suku apa sih? Suku Sunda. Sunda, S yang di Sunda yang kapital. S suku tidak kapital ya. Bahasa Inggris, B-nya tidak kapital, I-nya kapital. Jadi penamaannya ini yang kapital, teman-teman. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya tahun Hijriah, yang kapital H-nya saja. Bulan Agustus, A-nya saja yang kapital, A Agustus. Hari Jumat, Ustazah tidak menulis tanda koma di atas tuh yang teman-teman ketahui. Itu disebutnya apostrof. Karena Jumat yang pakai apostrof itu dia bahasa Arab. Lalu diserap oleh bahasa Indonesia, maka menjadi A biasa, tidak pakai ain. Hari galungan proklamasi kemerdekaan Indonesia, P-nya kapital, K-nya kapital, I-nya kapital. Lalu yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang menjadi unsur nama diri, Gunung Semeru, Kali Berantas, dan lain-lain. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga, pemerintah, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Seperti ini contohnya teman-teman. Republik Indonesia, R sama I-nya kapital. Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini singkatan ya teman-teman ya. M-nya kapital, P-nya kapital, R-nya juga kapital. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Maksudnya, di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Di, ke, dari ini adalah preposisi atau kata depan, dan ini adalah konjungsi, kata hubung. Jadi jika terletak di tengah kalimat, maka ditulisnya huruf kecil. Contoh, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Ini kan karena awal ya. Kalau terletak di sininya nih, baru kecil nih. Bacalah majalah bahasa dan sastra. Dan ini kecil karena dia konjungsi dan terletaknya di tengah. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. SPD teman-teman tahu ya, sarjana pendidikan. MA magister agama, seperti itu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Harto. Ini kata bapak ini untuk menyapa atau acuan, siapa yang dituju. Adik bertanya, itu apa bu? Bu ini juga kata sapaan untuk mengacu siapa yang sedang adik tanya. Ini penjelasan yang tadi Ustazah bilang preposisi ya. Preposisi adalah kata depan. Perhatikan contoh penulisan bentuk di dan ke pada tabel berikut. Ini kata depan nih. Teman-teman harus bisa membedakan kata depan dengan awalan. Kata depan itu penunjukan tempat. Awalan itu berarti bisa imbuhan ya. Imbuhan itu bisa di awalan, bisa di akhiran. Tapi yang lagi kita bahas adalah awalan. Kata depan contoh. Hendy sedang mengikuti lomba cipta cerpen tingkat nasional di Jakarta. D-nya dipisah ya teman-teman, karena dia menunjukkan tempat. Kalau yang bersifatnya awalan atau nama lain dari awalan adalah prefiks. Seluruh siswa kelas 7 diberi tugas menulis teks. Diberi ini adalah, D-nya ini adalah awalan atau prefiks. Oke teman-teman, bisa dipahami ya.
Baik teman-teman, terima kasih. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami materi yang sedang Ustazah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.